Terima kasih atas kesempatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Windows, Macintosh, Linux, iOS, dan Android. Kita langsung ke pembahasan. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau Graphical User Interface. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Microsoft Windows kemudian bisa berkembang dan dapat menguasai pengguna sistem operasi yang hingga mencapai 90%. Windows terdiri dari Windows 1.0, Windows 2, Windows 2.1, Windows 3.0, Windows 3.1, Windows NT, Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, dan Windows 7. Pengertian macam jenis sistem operasi Apple atau Macintosh. Mac OS adalah sistem operasi yang menjalankan notebook Apple bernama MacBook. OS Mac dibuat oleh Apple Computer yang dilancarkan pada tahun 1984 dan adalah langkah revolusioner yang dilakukan oleh Apple. Pada awalnya, sistem operasi ini ditunjukkan mereka yang baru belajar komputer atau awal diluncurkan OS ini. Masyarakat banyak yang mengenal sebagai sistem 7 atau 2-box. Sistem operasi yang dibuat oleh Apple ini memang berbeda dengan sistem operasi lainnya, misalnya MS-DOS. Macintosh mengalami perkembangan yang dimulai dari Mac OS Classic dan Mac OS X. Mac OS Classic merupakan OS yang dikeluarkan pada Apple tahun 1984. Sistem operasi ini sangat mudah digunakan dan banyak yang menyatakan OS ini menggunakan kooperatif multitasking. Setelah Mac OS Classic diluncurkan, perkembangan berikutnya adalah Apple mengeluarkan Mac OS X yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keunggulan yang dimiliki oleh Mac OS Classic lainnya adalah dengan menggunakan preemptive multitasking dan memori Unix. Tampilan screen home operasi Apple Macintosh. Mac OS memiliki cukup banyak keunggulan dibandingkan OS lainnya. Salah satu pertimbangan konsumen di pasaran terhadap produk teknologi Apple adalah OS yang digunakannya. Macintosh merupakan OS multitasking sehingga pengguna jauh lebih mudah dijalankan beberapa aplikasi yang bekerja secara bersamaan. Macintosh jauh lebih stabil karena OS ini menggunakan Unix dan Mac OS bisa mengenal beberapa file format pada Windows. Mac OS dilengkapi dengan open source kode sehingga data pada Mac OS sangat sulit dibajak. Time Machine berfungsi untuk membackup sistem yang sedang dijalankan dan membackup perubahan data yang digunakan pengguna. Sistem operasi Macintosh sangat mudah dijalankan dan dipelajari, bahkan untuk pemula yang belum paham soal komputer. Dengan support hardware yang sangat mudah, konsumen Apple di pasaran semakin jatuh hati dengan Macintosh. Yang ketiga, Linux. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. Linux umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu mulai dari instalasi sistem, konfigurasi sampai dengan pengguna aplikasi-aplikasi lainnya.
Ini berbeda dengan sistem operasi Windows yang lebih user-friendly baik dari sisi tampilan termuka dan peroperasiannya. Walaupun ya sekarang juga distro Linux yang ditampilkan hampir menyerupai lebih newbie-friendly seperti misalnya Linux Mint atau OS Elementary. Pengertian Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Linux sebagai berikut: lisensi gratis, menggunakan kode 32 bit, tingkat keamanan tinggi, tampilan grafis bagus, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, cocok dijadikan sebagai komputer server, lebih ringan ketika dijalankan. Dan kekurangan Linux adalah membutuhkan keahlian lebih, kurangnya dukungan software, dan proses instalasi dan konfigurasi sulit. Macam-macam distro Linux. Distro Linux adalah sebuah sistem operasi atau perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan kernel Linux. Ada beberapa macam distro Linux, diantaranya 1. Red Hat, 2. CentOS, 3. Fedora, 4. OpenSUSE, 5. Mandrake atau Mandriva, 6. Debian, 7. Ubuntu, 8. Mint. Yang keempat, pengertian iOS. Di zaman yang modern ini sudah banyak bermunculan teknologi baru. Salah satunya adalah kehadiran sistem operasi yang bernama iOS atau iPhone Operating System bersama dengan ketenaran perusahaan besar bernama Apple. Dari namanya mungkin sudah cukup jelas bahwa iOS adalah sebuah OS yang dikembangkan khusus pada perangkat iPhone. Keberadaan iOS juga langsung memberi persaingan pada Android yang sebelumnya dipakai oleh smartphone, meskipun harga iPhone lebih mahal. Bedanya, Android bersifat open source sehingga bisa dikembangkan oleh semua developer, sedangkan iOS bersifat tertutup atau closed source. Sejak pertama kali diresmikan oleh pendiri Steve Jobs, sang pendiri Apple, iOS terus mengalami perkembangan hampir setiap tahunnya. Mulai dari iPhone OS versi 1 sampai saat ini disebut iOS versi 12 yang diluncurkan pada tahun 2018 kemarin. Kelebihan iOS dapat backup dan restore dengan lebih baik. Jadi ketika Anda membeli iPhone, tidak perlu mengkhawatirkan data pada perangkat sebelumnya. Terdapat koneksi antara iOS dengan macOS X, namun dengan update tertentu, yakni sudah bisa ditemui di iOS 8 dan Yosemite. Konten dari luar yang tersaji App Store juga biasanya yang paling update. Penggunaannya lebih stabil karena pada iOS pengembangan langsung terintegrasi pada hardware atau ponselnya dan selalu update mengikuti rilis dari iPhone. Kekurangan iOS. Yang pertama, boros baterai, tidak memiliki pengaturan jaringan. Ada beberapa aplikasi yang tidak juga mensupport. Yang kelima, Android. Android adalah sistem operasi yang memang khusus dirancang untuk smartphone dan tablet. Sistem Android ini memiliki basis Linux yang mana dijadikan sebagai fondasi dasar dari sistem operasi Android. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang memang khusus dirancang untuk komputer. Android memang dirancang untuk dipasang pada perangkat-perangkat mobile touchscreen, smartphone, dan tablet, sehingga sistem operasi yang berada di dalam smartphone saat ini memang menyesuaikan dari spesifikasi kelas low-end hingga high-end. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Android sebagai berikut: user-friendly, sangat mudah mendapat beragam notifikasi dari smartphone Anda. Keunggulan lainnya terdapat dari segi tampilan. Sistem Android
yang menarik dan tidak kalah baiknya dengan iOS. Memiliki konsep open source yang mana pengguna dapat bebas mengembangkan sistem Android versi memilikinya sendiri. Tersedia beragam pilihan aplikasi menarik, bahkan hingga jutaan aplikasi. Dan kekurangannya, update sistem yang kurang efektif, baterai yang cepat habis sehingga mengalami lemot atau lag, dan juga sering mengalami lemot atau lag. Terima kasih atas kesempatan. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.